Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 1106 dan 1107. Nah, untuk soal nomor 1106 di sini agak lebih simpel ya daripada soal sebelumnya. Sebenarnya ini tergantung bagaimana Ibu sudah memahami tentang apa itu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini di soal ini diketahui bahwa sin V itu adalah 0,6 untuk sembarang sudut pada segitiga siku-siku. Nah, sin V ini 0,6, kemudian pertanyaannya tentukan semua sudut yang ada di segitiga. Nah, sudut di dalam segitiga ini ada 3 yang kita ketahui, salah satunya adalah siku-siku. Nah, yang akan kita cari adalah 2 sudut yang lain. Pertama, kita akan menentukan sudut V dulu. Nah, kita anggap bahwa di dalam segitiga ini ada 3 segitiga, yaitu 3 sudut. Ada sudut U, sudut V, dan sudut siku-siku. Kita cari dari sudut V dulu. Karena soalnya sudah diketahui bahwa sin V itu 0,6, maka untuk menemukan sudut V, Ibu harus menggunakan inverse. Ya, jadi kita dapat menggunakan fungsi inverse dari sinus. Karena yang diketahui sin V itu 0,6, kita balik saja. Untuk mencari V itu sin inverse dari 0,6. Atau arcus sin dari 0,6. Nah, kalau kita cari arcus sin dari 0,6, kita lihat di dalam tabel atau dalam kalkulator bisa langsung dicari berapa yang menghasilkan 0,6, sudut berapa yang sinusnya 0,6. Nah, kalau kita lihat di situ, maka sudut yang menghasilkan 0,6 untuk sin adalah 36,87 derajat. Jadi V-nya itu sekitar 36,87 derajat, yang kalau kita bulatkan di sudut itu menjadi 37 derajat. Jadi kita anggap bahwa V dengan pembulatan ini besar sudutnya adalah 37 derajat. Kemudian untuk menentukan sudut U, hampir sama dengan sudut V, namun kalau sudut U menggunakan sin, maka V, seperti yang sebelumnya kita ketahui bahwa di depan sudut V, itu akan menjadi di samping sudut U. Sehingga menjadi kita menggunakan fungsi inverse kosinus. Jadi untuk menemukan sudut U, kita dapat menggunakan fungsi inverse kosinus. Sin untuk V, kemudian kosinus untuk U, dimana kita anggap ini segitiga siku-siku yang punya sisinya misalnya berapa, 6, 8, 10, atau 3, 4, 5. Jadi kita menggunakan kosinus inverse dari 0,6. Jadi kita hitung nilai V-nya adalah 53,13 atau mendekati 53 derajat. Nah, dapat dari mana 0,6 53,13 bisa menggunakan inverse di tabel atau menggunakan kalkulator untuk mencari nilainya. Nah, sama seperti sebelumnya juga untuk menentukan nilai sudut U, kalau seandainya langsung mau dicari, kalau kita sudah mengetahui sudut V-nya, maka bisa juga menggunakan cara yang sebelumnya, bahwa di dalam sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Sehingga dalam segitiga siku-siku, jumlah kedua sudut yang belum diketahui ini adalah 90 derajat. Karena salah satu sudutnya adalah siku-siku 90 derajat. Sehingga untuk mencari U itu adalah 90 derajat dikurang V. Kemudian substitusi nilai V yang telah dihitung sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa V itu 90 derajat. V-nya 37 derajat. Jadi kita tinggal mencari nilai sudut U-nya saja. Maka kita hitung U sama dengan 90 derajat dikurang 37 derajat. Hasilnya 53 derajat. Jadi sama saja seperti yang di atas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa besar sudut U-nya 53 derajat. Besar sudut V-nya 37 derajat. Nah, jadi seperti itu ya Ibu untuk soal nomor 1106. Dan soal ini memang agak simpel karena lebih simpel ya, karena cuma disuruh mencari 2 sudut saja. Dan segitiganya ini kalau diketahui ditanyakan sisi yang lain, kita belum mengetahui sisinya.
secara pasti karena yang diketahui baru perbandingan sisinya. Jadi rasionya diketahui 345, tapi sisinya kita tidak bisa mengetahui dari info yang ada di soal ini. Kita lanjut nomor 1107. Nah, di soal nomor 1107 ini bisa kita lihat ada dua segitiga sebangun. Di situ ada segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Nah, kita anggap segitiga yang besar ini segitiga A, Ibu. Kemudian segitiga yang B ini yang kecil. Yang ditanya adalah tentukan nilai X dan Y. Menggunakan desimeter. Desimeter ya? Oh iya, nanti saya ubah persamaannya menjadi desimeter. Kalau ini senti. Nah, dm. Kita lihat di situ bahwa kalau kita lihat di soal dua segitiga yang sebangun, saya anggap yang besar ini segitiga A, maka segitiga A memiliki sisi miringnya 55,0 desimeter. Kemudian segitiga B memiliki sisi depan sudut V. Nah, kita lihat yang kecil, sisi depan sudut P-nya 10,0 desimeter dan sisi samping sudut V-nya 15,00 desimeter. Yang ditanyakan adalah tentukan kedua sisi depan dan samping pada segitiga A. Di dalam soal ini adalah sisi depannya X dan sisi samping adalah Y pada segitiga A ya Bapak Ibu. Nah, pertama untuk mencari soal ini kita harus tahu dulu berapa besar sudut V. Nah, di mana di sini kita melihat mencari sudut V melalui segitiga yang kecil atau segitiga B. Mari kita tentukan sudut V. Nah, di depan sudut V itu ada 10,0 cm. Kalau kita lihat pakai segitiga yang kecil. Kemudian sisi samping sudut V adalah 15,0 desimeter ya. Desimeter. Nah, kita bisa menggunakan fungsi tangan untuk menghitung sudut V. Kenapa tangan? Seperti yang diketahui sebelumnya, kalau yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping, maka kita menggunakan perbandingan trigonometri yang tangan. Dimana untuk mencari tangan dari sudut P ini adalah sisi depan dibagi sisi samping, yaitu 10,0 dibagi 15,0 kalau dilihat dari segitiga B atau segitiga yang kecil. Maka kita bisa mencari besar sudut V-nya dengan menginverskan tangan inverse dari 10,0 dibagi 15,0. Kita cari dulu 10 dibagi 15, maka kita mendapatkan hasilnya 0,6666 seterusnya, sehingga kita bulatkan menjadi 0,6667. Jadi V itu tan inverse dari 0,6667. Atau kita mencari arcus sin dari 0,66667. Nah, setelah kita cari berapa sudut yang memiliki sin 0,66667 itu, didapatlah sudutnya adalah 33,69 derajat. Sehingga kita bulatkan saja menjadi 33,7 derajat. Dengan kata lain, sudut P-nya kita sudah tahu 33,7 derajat. Kalau kita sudah tahu sudut V, maka kita lebih mudah dalam menentukan panjang X. Dimana untuk menentukan panjang X ini kalau kita lihat di segitiga yang besar atau segitiga yang A ya. Segitiga yang A ini X adalah sisi yang berada di depan sudut V. Di depan sudut V, sisinya adalah 30,5. X maksudnya. Kalau kita lihat di situ sudah dihitung 30,5. Karena yang ditanya adalah sisi yang berlawanan dengan sudut P atau di depan, kemudian di segitiga B itu sudah diketahui hipotenusanya atau sisi miringnya, maka kita menggunakan fungsi sinus. Karena sinus itu menggunakan sisi depan dibagi sisi miring. Berdasarkan informasi di soal bahwa kita sudah tahu tadi sin 33,7 derajat didapatkan dari perhitungan sebelumnya bahwa P itu adalah 33,7 derajat. Berarti kita masukkan
sin 33,7 derajat sama dengan X sisi depan dibagi hipotenusa 55. Jadi sin 33,7 derajat sama dengan X per 55. Untuk mencari X, maka sama dengan 55 dikali sin 33,7 derajat. Oleh karena itu, untuk mencari nilai X, kita harus tahu dulu berapa nilai dari sin 33,7 derajat. Kita cari dulu sin 33,7 derajat. Ternyata menghasilkan 0,5548. Nah, bisa dicari sin 33,7 derajat itu hasilnya adalah 0,5548. Sehingga X-nya kita substitusikan sin 33,7 derajat itu menjadi 0,5548. X sama dengan 55 dikali 0,5548. Kemudian dikalikan hasilnya mendapatkan 30,514 atau kita bulatkan menjadi 30,5. Kemudian kita selanjutnya setelah menentukan X sudah dapat panjang X-nya 30,5 desimeter, kita akan menentukan lagi panjang sisi Y. Nah, panjang sisi Y hampir sama dengan X, namun kita perlu ketahui bahwa Y ini berada di samping sudut V. Nah, karena dia berada di samping sudut V, maka menentukan atau menemukan panjang Y, sisi yang di samping ini kita menggunakan rumus fungsi kosinus pada segitiga yang besar atau segitiga A. Menggunakan fungsi kosinus. Kita lihat di situ, kosinus V sama dengan sisi, bukan sisi miring, ini salah tulis ini, sisi samping per sisi hipotenusa. Oke. Cos P itu sisi samping dibagi hipotenusa. Sehingga kita lihat di gambar, sama seperti tadi, V sudah kita ketahui 37,7 derajat, 33,7 derajat sama dengan Y, sisi samping per hipotenusanya 55 derajat, 55 desimeter. Maka untuk mencari Y hampir sama dengan yang sebelumnya untuk mencari X tadi, maka Y sama dengan 55 dikali 33,7 derajat. Kosinus dari 33,7 derajat. Untuk itu kita harus menghitung dulu nilai kosinus 33,7 derajat. Didapatlah kosinus 33,7 derajat itu adalah mendekati 0,8320. Jadi substitusikan nilai kosinus 33,7 derajat mendekati 0,8320 ini ke persamaan yang sebelumnya. Didapatlah 55 dikali 0,8320 yang menghasilkan 45,76 atau kalau dibulatkan menjadi 45,8. 45,75 juga bisa ya sebenarnya. Nah, 45,8. Nah, sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwa sudut V-nya tadi 33,7 derajat, maka kita sudah mendapatkan nilai Y dan X. Nah, jadi panjang X sama dengan 30,5 desimeter dan panjang Y sama dengan 45,8 desimeter. Nah, sudah kita ketahui nilai X dan Y-nya 30,5 desimeter dan 45,8 desimeter. Nah, semoga bermanfaat soal nomor 1106 dan 1107. Terima kasih.